Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas rem ya. Kalau dipikir-pikir rasanya kalau untuk rem ini kualitasnya meningkat. Jadi dibandingkan dengan dulu, kualitas rem sekarang ini oke. Masalah lebih sedikit. Tentu kita mengecualikan merek Honda ya. Honda dikecualikan karena ya terutama karena policy ya, karena ya kalau pabrikan lain itu karena nggak becus ya, kalau Honda sepertinya disengaja, jadi bisa tapi memilih untuk tidak. Contoh kalau nggak becus itu adalah kasus ABS nya Yamaha ya, yang ya ada sampai kasus kebakar juga karena boardnya ABS-nya kerendam minyak rem sepertinya. Jadi mungkin karena tekanannya nggak dikendalikan atau karena memang kualitas minyak remnya yang kurang baik atau kualitas sealnya, sehingga bisa terjadi bocornya ke boardnya. Ya, padahal ini bisa dicegah dengan misalnya merubah posisi sehingga kalau bocor nggak bocornya ke board gitu. Kalau memang mereka nggak punya kemampuan untuk membuat desain ABS yang nggak bikin bocor. Tapi karena nggak becus, yo hasilnya seperti itu. Tapi kalau Honda ya ada juga yang contohnya pakai bahan nggak layak pakai. Penulis pernah lihat di grupnya Honda, minyak rem warnanya coklat padahal masih 1000 km. Berarti kan sudah ada karat. Oh bisa ada karat. Ya kalau Honda sih memang semua cairannya itu nggak mutu ya, dari minyak rem, kulan, oli mesin, oli suspensi, pilih yang nggak bermutu semua, ngejar murah. Zaman dulu yang namanya rem itu ya sering kurang pakemnya ya, rem depan kurang pakem, rem belakang pun kadang kurang pakem. Jadi dulu kalau ngerem itu mau ngerem depan sekeras mungkin aman biasanya. Yang lebih sering terjadi itu kurang. Beda dengan rem sekarang. Rem sekarang kalau ya kita bilang kualitas rata-rata alias bekerja dengan baik, itu sampai kampas remnya habis kerjanya tetap oke. Jadi ketika kampas rem masih ada kampasnya belum habis, itu rem akan berfungsi dengan baik, pakem terus, dan seringnya terlalu pakem. Jadi kalau pakai rem depan nekennya terlalu banyak, ban depan bisa ngelok, apalagi rem belakang. Kasus-kasus di mana rem itu nggak pakem seringnya terjadi karena problem kualitas partnya ya, kualitas part, kualitas minyaknya. Jadi kualitas part ya artinya pakai yang nggak layak pakai. Seandainya pakai yang ya kualitasnya normal, kita nggak perlu ngomong cari yang bagus, yang normal, itu ya bakal enak. Kalau dulu kalau hujan bisa aja rem itu blong, kalau panas bisa ceket, bisa ngelok ban. Jadi kalau rem tromol itu kalau panas bisa terjadi ngelok. Terus
Di saat itu juga banyak kejadian di mana rumah remnya itu kemakan sama kampas. Nah kalau sekarang ketika zaman sudah cakram, yang kemakan bukan ya rodanya, bukan peleknya, tapi dari cakramnya. Jadi sudah digantikan oleh cakram. Kalau soal harga entah ya, mungkin bakal beda 500.000 sampai 1 juta mungkin ya. Tapi ya untuk soal rem ini menurut penulis worth it lah. Karena apa? Karena selama kampasnya masih ada, kemampuan rem masih akan tetap baik. Sementara itu rem tromol seringnya ya nggak terawat ya. Setelah ini kurang, kadang juga kabelnya ya kurang diminyai, ataupun kalau diminyai pakai oli bekas, oli yang sudah nggak ada licin-licinnya. Jadi ketika zaman dulu itu ya banyak terjadi kasus kabel rem putus. Nggak berarti kalau rem cakram ini ada kelemahan, nggak ada kelemahan ya, ada, tapi ya biasanya jarang mengalaminya di kasus-kasus ekstrim. Misal hujan, kalau kampas remnya yang tipe licin, ketika tuas rem nggak ditekan itu biasanya bisa hilang ya, hilang kemampuan pengereman sama sekali. Cuma berbeda dengan rem tromol ya. Kalau rem tromol basah itu licinnya bisa lama sekali, sampai 1 km 2 km masih licin. Kalau rem cakram enggak. Kalau rem cakram kemampuan pengereman itu bisa muncul dalam waktu beberapa detik. Jadi misal remnya kena air gitu ya, betul-betul sampai basah gitu karena lewat banjir. Nah itu kalau ditekan paksa masih akan ada kemampuan pengeremannya. Kalau ditekan paksa selama 5 detik itu pasti akan jadi muncul lagi kemampuan pengeremannya. Kalau rem tromol, pengalaman penulis sampai 5 detik ya tetap aja kesel. Baru kira-kira kalau sudah agak panas karena ditekan terus, baru muncul lagi kemampuan pengereman. Rem tromol ada kemungkinan ngelok, tapi ngeloknya karena panas, karena saking panasnya sampai lengket, kejam. Kalau rem cakram kebalikan, kalau panas jadi los, jadi nggak bisa sama sekali direm. Jadi tuas rem ditekan itu ambles karena jadi ada gelembung udara di sistem remnya, gelembung udara yang asalnya dari minyak rem yang mendidih. Nah soal mendidih ini adalah salah satu alasan mengapa kok minyak rem itu jadi harus diganti berkala. Jadi minyak rem yang sudah berumur itu akan cepat mendidih, suhu titik didihnya akan turun. Solusinya ya ganti yang baru. Selain itu yang mempengaruhi juga adalah standarnya. Standar DOT3 itu titik didih olinya lebih rendah daripada yang DOT4. Lebih rendah juga dari DOT 5.1. Jadi kalau kita ngomong sistem yang kompatibel, minyak rem itu yang paling rendah 3, terus ada juga yang 3+ ya, kayak contohnya minyak rem Pertamina itu 3+ karena titik didihnya lebih tinggi. Terus ada DOT 4
terus DOT 5.1. Yang jadi masalah adalah kayaknya untuk rem ini nggak ada lembaga sertifikasi. Jadi mungkin ada yang ngeklaim, oh punya saya DOT 4, tapi nggak ada jaminan bahwa minyak rem tersebut beneran bisa mempunyai DJ sesuai dengan standar DOT 4. Ini yang sulit, karena ya sekarang pabrikan berani bohong. Jadi walau DOT-nya bukan DOT 4, berani dia. Karena toh nggak ada yang menghukum. Ada juga yang karena selang rem dari rem cakram ini jadi memuai karena kena panas, jadi memuai. Ini terutama untuk selang rem yang ada dekat di bagian kalipernya. Nah, oleh karena itu penting ya ada sistem pendinginan untuk kaliper ini. Cuma entah mengapa kalau untuk pendinginan sistem rem ini jarang jadi perhitungan. Kalau di motor-motor balap pun ya jarang ya pakai khusus gitu. Yang juga penting itu ya mestinya di bagian kampas, karena bagian kampas yang kena cakram. Harusnya di kampas ini ada sistem pendinginan khusus. Tapi mungkin terkendala paten, akhirnya ya secara umum kebanyakan nggak ada yang pakai pendingin di kampas remnya. Yang juga kadang jadi kelemahan tapi jarang terjadi pada OEM ya, itu adalah alignment ya, ketika posisi antara cakram dan kampasnya itu nggak betul-betul pas. Ini biasa terjadi pada sistem-sistem yang ya misalnya nggak sepaket belinya, atau pakai sistem yang generik, yang universal, nggak khusus. Misalnya oh ini ke cakram dan kampas sekalian dudukan untuk motor vario misalnya. Jadi yang buatkan dudukan dari bengkelnya sendiri, pakai dilas, pakai diakali, macam-macam gitu ya. Nah kalau alignmentnya nggak pas ya bakal bermasalah ya remnya. Tentu juga ada yang kualitas kampasnya nggak bagus, atau mungkin kampasnya berkualitas tapi ya kebutuhan pemakaiannya jadi oh ini harusnya untuk daerah dingin, oh ini harusnya untuk daerah panas. Salah menggunakan tipe, salah misalnya menggunakan oh pakai yang tipe balap ya, untuk harian ya gak cocok, karena untuk balap misalnya butuh kampas remnya itu panas lebih dulu gitu. Atau misalnya tipenya yang makan cakram original ya repot juga. Oleh karena itu kayak sistem rem cakram itu baiknya sih sepaket ya, kalau ganti itu sepaket dan benar-benar sudah didesain khusus untuk motornya. Tapi lepas dari itu, secara umum sistem cakram sekarang itu jauh lebih baik lah daripada sistem rem zaman dulu, karena zaman dulu itu terlalu banyak kelemahannya. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.